pemirsa Telenews, kembali di acara Telegol Mas dengan gue Latif dan rekan gue. Gue Nedi. Ya, Bro Nedi, kita lanjut ngomongin tentang Euro nih ya. Iya. Semua grup sudah bermain di minggu kemarin sampai tadi malam. Terus ada ya seru nggak sih dari kemarin itu? Iya, memang pertandingan pertama fase grup sudah terlewatkan semua. Memang ada kejadian yang cukup unik dan mengagetkan. Yang akan kita bahas di episode 2 ini 3 rubrik, yaitu yang pertama adalah kuda hitam yang siap mengejutkan di Euro. Ya. Tim kuda hitam maksudnya. Betul, tim kuda hitam. Yang kedua adalah kabar terbaru dari Christian Eriksen yang sempat collapse di pertandingan di laga. Yang ketiga adalah gol indah dari Patrick Schick lawan Skotlandia. Betul. Semalam, ya. Oke, semakin menarik pembahasan kita, tapi sebelum kita lanjut ke segmen 1, kita lihat yang berikut ini dulu ya. Oke, pemirsa, masih di Telegol dengan gue Latif dan Bro Nedi ya. Iya. Oke, Bro Nedi, kita bahas untuk tim kuda hitam di Euro 2020 nih. Iya. Seenggaknya di sini ada 5 tim kuda hitam yang udah kita catat. Ada Swedia, Rusia, terus Ukraina, Turki, dan Polandia. Betul. Kalau kata lu, Bro, gimana di 5 tim ini yang paling berpeluang? Jadi semua turnamen itu pasti ada kuda hitamnya yang siap mengejutkan. Di samping tim-tim terbaik, tim-tim besar yang syarat main bintang, tentu pasti ada kejutannya di situ. 2004 contohnya, Yunani siapa yang nyangka tim debutan langsung juara. 2016 Islandia bisa sampai semifinal, perempat final gitu kan, itu kan mengejutkan. 2020 Euro buat gua akan ada lagi yang kayak gitu. Kayak kemarin Hungaria gitu ya, sampai contohnya itulah final. Terus ini ada Swedia yang menarik buat dibahas, ada pemain Emil Lindelöf ya sini sama Emil Forsberg itu. Gimana nih untuk peluang Swedia sendiri di grup ini? Memang kan grup E ya, sama Spanyol, Polandia, dan Slovakia gitu kan. Memang Swedia punya modal bagus. Pertandingan perdana imbang 0-0 lawan favorit di situ, Spanyol gitu ya. Memang nggak ada Zlatan Ibrahimovic di sana. Justru itu kekuatan tersendiri buat Swedia, menurut gue ya. Karena mereka bermain sebagai tim. Itu tadi Emil Forsberg main di tengah, Lindelöf jadi man of the match di pertandingan lawan Spanyol. Buat gue Swedia bisa peluang banyak lah. Itu. Apa mungkin karena nggak ada si Ibra ini, jadi makin solid mereka. Bener, gitu, jadi main sebagai sebuah tim mereka gitu. Itu yang buat Spanyol kesusahan kemarin. Gitu. Jadi masih kosong-kosong ya. Masih kosong-kosong, peluangnya besar Swedia. Besar ya. Terus gue mau ngomongin masalah Rusia nih. Ini di Piala Dunia kemarin tuh bagus. Tuan rumah, wajar. Ya kan? Tapi kemarin tuan rumah juga dia malah dicukur sama Belgia. Gimana nih bro, kata lu bro? Memang Rusia ya kita ngomong. Memang lawan tim terbaik di grupnya, Belgia favorit, ya wajar menurut gua kalah. Kualitas berbicara lah. Cuman 2 pertandingan berikutnya menentukan buat Rusia nantinya gitu. Ambil 2 pertandingan, gua pikir Rusia berpeluang lolos ke babak berikutnya gitu ya. Jadi kalau mau lolos, mau nggak mau harus menang di harus mati-matian nanti di 2 laga berikutnya. Finlandia sama Denmark ini. Betul. Tapi kalau dari segi squad gimana nih Rusia ini? Rusia memang sebagian besar ada tim dari 2018 Piala Dunia masih ada. Artem Zyuba, Golovin gitu ya. Denis Sharev, itu main-main yang udah senior lah di sana. Mereka masih bisa berbicara banyak di sana gitu. Lawan Finlandia dan Denmark buat gua kuncinya buat mereka. Dia juga udah pernah ngalahin Spanyol ya di 2016 itu, jadi modal juga. Betul. Terus berikutnya Ukraina nih. Ini gue suka nih yang Ukraina. Ukraina di antara 5 tim kuda hitam ini yang paling ada perlawanan lah. Buat gue Ukraina paling ngeyel. Paling ngotot, paling ngeyel. Terbukti Belanda kesusahan menang. Sempat unggul 2-0, disamakan sama mereka 2-2 gitu ya. Lawan tim terbaik di grup itu, Ukraina bisa main ngotot, pertahanan ketat. Gak jarang tim dengan kayak gitu bisa melaju panjang di turnamen gitu. Apalagi pelatihnya si Shevchenko ya, legendanya. Sama-sama legenda Ukraina juga gitu. Tapi kalau gue lihat mungkin kemarin ada nggak tuh faktor hoki dari Belanda itu sebenarnya? Bisa jadi Belanda karena tuan rumah, mereka harus menang di pertandingan pembuka, main di hadapan publik sendiri, ya harus menang. Weghorst ya, Weghorst. Kalau gue lihat kiper udah bagus ya kemarin tuh kipernya itu Ukraina. Cuman ya itulah mungkin faktor hoki dari si Belanda tuan itu rumah, faktor tuan rumah juga sih. Terus gue mau ngomongin masalah Turki nih. Kemarin ternyata di grup A ini dicukur habis Italia. Cukur dibantai 3-0 ya. Gue pikir awalnya bakal lawan pemain tua minimal 1-1 lah gitu. Gak taunya pemain tua Italia tuh udah makin gila. Lagi-lagi pengalaman berbicara. Italia tim kuat,
tim syarat pengalaman, syarat bintang. Turki memang ada 1-2 pemainnya yang main di Eropa gitu ya. Hakan Çalhanoğlu salah satunya. Soyuncu ada di situ, Mary Demiral yang main di Juventus. Malah dia cetak gol bunuh diri gawang Italia kan. Iya, betul. Turki sama kayak Rusia menurut gua. 2 pertandingan berikutnya menentukan banget. Mereka lawan Swiss dan Wales gitu ya. Tapi Wales nggak bisa dianggap remeh. Betul, mereka Swiss dan Wales main 1-1 ya di pertandingan pertama. Semua masih terbuka lah. Kemungkinan masih terbuka. Grup A. Grup A ya? Iya. Terus terakhir Polandia nih. Di sini ada Lewandowski. Lewandowski, main terbaik dunia. Kipernya kipernya juga kiper top ya. Iya, betul. Szczęsny sama siapa lagi tuh? Kiper cadangannya itu. Iya. Di situ gimana kok kata Bro Nedi? Lewandowski penyakitnya memang kalau di timnas tidak konsisten seperti di Bayern Munchen. Tahu sendiri di Bayern Munchen kualitasnya oke. Di Polandia mereka harus bermain, dia sebagai ujung tombak lah Lewandowski. Iya, ujung tombak ya. Kuncinya di Lewandowski menurut gua. Harus bisa mengembalikan apa ya? Golnya lah di Polandia gitu. Kalau dari segi pertahanan kayaknya udah lumayan. Ya oke. Tinggal mungkin si Lewandowski-nya ya harus dipoles biar lebih bagus lagi. Iya, harus dibayar. Oke pemirsa Telegol, kita masih lanjut di segmen kedua. Jangan lupa untuk lihat acara berikut ini ya. Oke pemirsa, masih di Telegol dengan gue Latif dan Bro Nedi ya. Bro, kita semakin menarik obrolan kita di edisi kali ini nih. Nah sekarang gue mau ngebahas masalah pertandingan antara laga Denmark dan Finlandia nih. Tapi bukan masalah permainan ya, tapi salah satu sosok yang wah kemarin bikin mengejutkan hampir semua. Kaget ya semua orang ya. Itu si Christian Eriksen yang tiba-tiba kolaps saat dia bertanding tuh. Di situ dijelasin dia tidak sadarkan diri ketika menjelang babak laga pertama berakhir. Betul. Itu kalau pemain kayak gini tuh kenapa ya dia tuh sebenarnya belum ada pastinya kenapa ya si Eriksen kolaps gitu ya. Mungkin ada yang bilang jantung lah, penyempitan jantung lah atau apa. Yang jelas laga kemarin cukup mengagetkan bagi dunia sepak bola, khususnya yang nonton. Wah kenapa tuh Eriksen gitu ya. Banyak sih kejadian kayak gini di liga-liga Eropa zaman 2000-an gitu. Antonio Puerta, Fabrice Muamba, Antonio Puerta Casillas juga kan. Casillas sempat kena di FC Porto gitu ya. Mungkin positifnya adalah semua insan sepak bola bersatu kemarin. Bisa lu bilang, lu lihat media sosial deh kemarin waktu Eriksen. Betul. Semua mengharapkan dia sehat kembali, pulih kembali gitu ya. Lukaku waktu cetak gol ke gawang Rusia langsung nyamperin kamera. Eriksen. Iya betul. Chris, I love you katanya gitu kan. Iya. Tapi yang bikin gue salut sini si Simon Kjaer ini. Simon Kjaer kaptennya ya. Kapten itu dia sampai bikin apa langsung kayak bikin lingkaran gitu. Kalau informasi yang gue lihat itu supaya istrinya itu enggak. Benar. Istrinya kebetulan suaminya pingsan di lapangan. Terus lo bikin barikade supaya udah jangan kelihatan kesian. Iya gitu, betul. Kan. Ya fungsinya itu sebenarnya supaya orang tidak akan melihat kenapa nih si Eriksen itu. Mungkin yang di tribun bisa lihat gitu. Mungkin ngelihat itu. Istrinya mungkin nggak bisa ngelihat seperti itu ya, ini suami saya gitu maksudnya gitu. Tapi tetap aja gue kalau musim gitu juga down kali ya. Betul. Laki gue jatuh di lapangan. Simon Kjaer waktu itu langsung buat pertolongan pertama dengan narik lidahnya gitu supaya bisa ada nafas lagi lah Eriksennya gitu. Tapi informasi terbaru sih katanya stabil gitu ya. Stabil. Sekarang kelanjutan dia itu gimana tuh? Dia karir sepak bolanya bakalan lanjut kira-kira. Gue pikir belajar dari yang pengalaman yang dulu-dulu gitu ya. Ada pemain yang memang setelah kena itu ya mereka pensiun. Sembuh cuman tidak diperkenankan main lagi karena masalah jantung gitu ya. Bro. Masalah jantung lagi-lagi gitu. Mereka banyak jadi komentator lah atau jadi pelatih lah gitu. Casillas pengecualian mungkin. Bandel itu orang. Masih main juga. Casillas kena, sempat kena jantung, main lagi sekali, kena lagi gitu kan. Ya udah. Tapi meskipun gitu karir sepak bolanya nggak tamat di lapangan. Gue pikir Eriksen sudah sampai sini deh. Kayaknya ya. Gue sih mengharapkan enggak karena gue fans Inter Milan. Gue Interisti. Gue pengen Eriksen masih main cuman kayaknya kansnya kecil sih. Untuk main lagi. Untuk main lagi. Tapi kalau dari dari segi kesehatan kira-kira kenapa ya itu tapi dia kan nggak ngerokok kayaknya gitu ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu bro. Mungkin ada kejadian seperti itulah, masalah kebugaran lah terutama gitu. Masalah kebugaran. Lu nggak pernah tahu jantung lu fit atau seperti apa gitu. Kita juga lagi biasa pun tiba-tiba berhenti kolaps gitu ya. Bahkan yang gua tahu nih
Gak cuma pemain sepak bola ya, justru selebritis kita juga betul, pernah ada yang gitu kayak Basuki gitu kan. Basuki lagi main bola dia meninggal Benyamin terus. Gitu. Kemarin yang pemain legenda SMS Medan siapa tuh yang Ricky Yakob. Ricky Yakob itu ya ternyata kesehatan jantung juga harus diperhatikan. Harus dicek banget. Harus dicek banget. Jadi nggak cuma lu ngejar bola tapi ininya jantungnya tiba-tiba mengecil ya, kolaps gitu. Mungkin gue pikir karena ini adalah yang kejadian ini adalah seorang Christian Eriksen yang namanya cukup besar lah dikenal orang. Mungkin kalau pemain lain, pemain Denmark lain yang ya namanya tidak sebesar Eriksen mungkin tidak akan seperti ini. Pemberitaan maksud saya. Tapi kalau kata gue tetap aja sih sama. Contoh kayak si Muamba dulu. Ya, Fabrice Muamba. Dia bukan superstar di sepak bola, tapi begitu dia lihat orang jatuh di lapangan kan penonton pada langsung nge-tweet segala macam. Sepak bola olahraga kemanusiaan lebih penting gitu. Iya, karena ngelihatnya kayak gitu jarang 1 banding 1000 pertandingan ya. Kecuali kalau ada yang langsung meninggal kayak si siapa? Anthony Puerta itu mungkin Nikos Verher lebih lain lagi kisahnya gitu. Tapi kalau gue pikir yang bikin salut itu dari kaptennya si Simon Kjaer. Iya, Denmarknya itu ya ternyata dia benar-benar tipikal seorang kapten. Iya, betul. Jadi, catatannya Simon Kjaer itu main di AC Milan. Iya, itu yang Eriksen main di Inter Milan. Rival gitu. Rival ya abadi lah itu. Tapi kemanusiaan lagi. Tapi kalau beda negara mungkin gitu nggak? Enggak juga, kemanusiaan gue pikir. Enggak. Kemanusiaan ya. Enggak. Itu karena satu negara aja mungkin mereka bikin barikat kayak gitu. Marc Vivien Foe satu lagi gue inget banget dulu. 2003 Kamerun Prancis meninggal di lapangan. Ya. Oke. Selain itu juga faktor keberuntungan mungkin ada ya? Keberuntungan apa nih maksudnya? Kayak gini, wah udah mau sekarat nih gitu. Artinya si Eriksen ini dia beruntung dapat penanganan yang cepat. Iya, betul. Mungkin kalau telat sepersekian detik. Ya itu tadi si Simon Kjaer itu punya peranan penting, langsung pertolongan pertama. Kalau enggak mungkin lewat sih Eriksen. Ya. Oke, pemirsa Telenews, kita semakin menarik lagi obrolan kita diskusi tentang Euro ini. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita lihat yang satunya dulu ya. Oke, pemirsa Telenews masih di Telegol dengan gue Latif dan Bro Nedi ya. Bro, kita masih ada satu diskusi lagi masalah Euro nih. Iya. Setelah tadi tim kuda hitam, terus kejadian Eriksen. Nah, sekarang gue mau ngebahas si Patrick Schick. Ya. Tapi bukan karena dia kolaps di lapangan, tapi setelah dia bikin gol spektakuler dengan jarak 45,5 meter. Kalau kata lu gimana bro itu? Itu jadi rekor tersendiri, gol terjauh di turnamen Euro sejauh ini. Kalau sejak 80 ya, sejak ada data statistik ya. Itu jadi gol terjauh 45 ya kalau nggak salah ya. 45, hampir 50 meter. Hampir 50 meter. Sebelumnya dipegang Thorsten Frings di Euro 2004. Itu cuma 35. Lawan Belanda itu ya. Lawan Belanda waktu itu. Nah, dari sini padahal si Skotlandia mendominasi pertandingan. Benar, apalagi setelah gol pertama Ceko ya. Dari sundulan kalau nggak salah dia. Patrick Schick juga yang gol. Itu ada faktor hoki nggak dari situnya? Iya, kalau lu lihat dari terciptanya gol memang kejelian Patrick Schick menurut gua. Sekalian skill dan juga ya luck aja, keberuntungan menurut gua. Dan yang lebih menarik dia pakai kaki kiri ya. Pakai kaki kiri. Beda dengan kalau pertama gol dari tengah ini yang golnya tuh dari David Beckham itu. David Beckham waktu lawan Wimbledon dia pakai kaki kanan juga. Tapi bolanya agak melengkung gitu ya. Iya. Kalau ini gue lihat dari sudut sebelah kiri ya, sudut sebelah kiri. Langsung masuk ke gawang gitu. Dan si kipernya juga kayaknya majunya kejauhan sih. Iya, sebagainya catatannya memang waktu itu ketika Skotlandia lagi nyerang-nyerangnya nih, lagi berusaha untuk menyamakan kedudukan gitu ya. Ternyata kena counter attack, si Schicknya ngelihat kipernya maju, ada celah peluang, disikat, masuk gol. Jadi kalau kata lu ini bukan hoki ya, tapi ada sedikit hoki ada sedikit. Iya. Padahal situ nggak ada angin, nggak ada apa. Nggak ada aman situ. Beda kayak gol dulu si Tim Howard ya, yang Howard. Dari Everton itu dia emang murni karena angin gitu. Bantu angin lah ada. Tapi kalau gue lihat dari semua gol tengah lapangan ini itu semua kipernya itu maju gitu. Iya. Ya itu biasanya karena si kiper lawan sedang menyerang gitu ya. Lawannya sedang menyerang, dia asik maju, ternyata di counter dengan lawan lagi, pemain lawan ngelihat dia maju. Ya. Pertanyaan gue, backnya pada kemana? Apa dia? Sebenarnya nggak bisa disalahkan backnya sebenarnya. Semua satu struktur tim harus disalahkan. Main tengah tidak menjaga, itu kan dari tengah lapangan, harusnya main tengah dong gitu. Tapi kalau di si Schick ini dia emang pinter lihat peluang ada celah, peluang dia langsung tendang gol gitu. Betul. Bakalan dapat ini nggak Puskas kira-kira? Kemungkinan besar iya gitu ya. Jadi gol
gol terbaik di turnamen kemungkinan besar iya kalau Gol menurut gua. terbaik Euro gitu ya. Gol terbaik Euro. Tapi Atau gitu. Puskás Award nanti bisa juga. Tapi masih jauh nih Bang. Masih jauh. Tinggal lihat liga-liga Eropa masih nanti. lagian Euro juga masih banyak Betul, pertandingan gitu Iya. ya. Tapi yang menarik di sini gue lihat hampir gol dari tengah itu gue lihat terjadi di tanah Inggris itu loh. Pertama dari tim Howard, terus David Beckham David dulu Beckham, kan, Xabi Alonso pernah. Inggris, Iya. Itu apa emang Inggris itu ladangnya gol jarak tengah atau Mungkin gimana gue gitu pikir ya? karena permainan, sistem permainannya kalau gue pikir. Karena dia cepat, pergantian penyerangan gitu ya, counter attack dan segala macam. Itu mungkin Dari itu sebabnya. permainannya Ya, gitu, jadi bukan karena lu emang... jarang lihat gol itu di Liga Italia atau di Liga Spanyol, ya, betul, apalagi di Liga 1 gitu. Lu jarang. Paling bagus punya si yang Malaysia itu ya, dapat Puskás. Oh iya, yang tengan melengkung, tengan bebas tuh ya. Nggak dari tengah, cuman gue pikir aneh ya itu. Iya. Apa pakai mistik gimana? Karena dukun Malaysia. Logika aneh gitu loh. Ngalahin Roberto Carlos tuh. Iya. Tendangan pisang atas langsung menukik gitu. Nah, itu yang menarik catatan gue sini, hampir semua gol dari tengah itu terjadi di tanah Inggris. Iya. Gitu. Apa emang di situ tiap jam segitu itu anginnya besar atau emang hoki buat pemain yang jeli? Ya gimana ya? Iya. Namanya sepak bola sih. Betul. Ada aja seperti itu. Ada aja kejadian unik gitu ya. Nah, kalau menurut lu yang dari semua pencetak gol tengah ini siapa yang paling menarik dan berkesan? Iya, paling memorable udah pasti David Beckham. Gua anak 90-an, ngelihatnya itu pertama kali. Wah, itu hebat sih, gila, keren kan gitu. Ya, David Beckham menurut gua. David Beckham itu yang bikin dia pertama jadi naik daun lah juga itu ya. Iya betul. Selain gantengnya. Ganteng sih udah. Awalnya mungkin dia tuh cuman kayak pemain tengah biasa kan, model buat pendampingan Ryan Giggs atau si Roy Keane. Tapi dia karena itu titik hokinya mungkin ya. Betul. Dari jarak tengah di MU itu. Pas banget itu garis tengah. Berarti masih lebih jauh dia tuh. Ada lagi nih sebelumnya? Ya, Tim Howard, Paul Robinson iya. Itu kan dari kiper ke kiper kan? Dari pemain bukan non kiper ya mungkin Patrick Schick salah satunya, Xabi Alonso juga. Patrick Schick ya. Iya. Oke, ini menariknya omongan kita, tapi kayaknya durasi membatasi kita juga itu ya. Kita mau ucapin makasih dulu buat di mana sih ini bro? Kita di Janjian Cafe. Janjian Cafe ya, tempatnya cozy, enak buat ngobrol. Kita ngobrol lepas nih dari tadi, kayaknya nggak pakai naskah, udah ngalir aja gitu kan. Iya, mampir bro kesini Janjian Cafe. Jangan lupa ya. Sebelum mampir, jangan lupa dulu like, subscribe, dan juga share konten dari Telenews ID. Jangan lupa buat saksikan terus Telegol yang tayang setiap hari Selasa dan Jumat ya, selama Euro ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan materi dan juga topik menarik seputar Euro. Stay tune dan jangan kemana-mana.